pribadinya sendiri yang ngomong. Saya merasa bersalah, Pak, selama ini. Ya nggak percaya aja, orang yang dipercaya melakukan hal ini sangat menyakitkan. Umrohnya malah bukan ini izin ke Baim, malah izin ke Insyal itu. Apa yang sebenarnya terjadi di balik perhara rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven memang masih menyimpan berjuta tanda tanya. Namun seiring berjalannya waktu, teka-teki yang ada semakin santer terkuak semuanya. Menurut informasi yang didapatkan dari para sahabat dekat Baim, puncak terbongkarnya dugaan perselingkuhan Paula pecah di bulan April kemarin, di mana Baim sudah mengantongi setumpuk bukti usai menyelidiki gerak-gerik Paula selama ini. Para sahabat pun memberikan informasi jika pada bulan April silam, Baim Wong telah menginterogasi Paula secara langsung. Sayangnya, di momen itu pula, Paula memilih untuk berdalih dan menampik semua bukti-bukti yang ada di tangan Baim. Padahal, mirisnya bukti-bukti yang didapatkan oleh Baim langsung dari orang terdekat Paula yang menemaninya sehari-hari. Menurut informasi, orang tersebut membongkar semuanya lantaran merasa tidak tega terhadap Baim usai menyaksikan semua pengkhianatan besar yang telah terjadi di belakang layar. Dari situlah klimaks prahara rumah tangga mereka terjadi pada bulan April silam. Karena asisten pribadinya sendiri yang ngomong. Saya merasa bersalah, Pak, selama ini. Saya sudah bohong. Saya udah maksudnya melindungi apa yang menjadi salah. Ya nggak percaya aja, orang yang dipercaya melakukan hal ini sangat menyakitkan. Apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya, ya kita sudah siap apa yang terjadi. Ya. Paling itu aja, punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana. Sekali lagi maaf buat semua wartawan. Ya, udah itu aja sih. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, pasti akan tercium juga. Kira-kira itulah yang dapat menggambarkan peliknya prahara rumah tangga Baim dan Paula, bila apa yang kini terkuak benar-benar telah terjadi. Mengingat pecahnya kisruh rumah tangga mereka pada bulan April 2024 silam. Menurut informasi, di momen itulah Baim akhirnya melihat langsung isi chat antara Paula dan sosok N. Sebuah kejadian yang menjadi titik balik bagi Baim untuk mengambil keputusan seperti sekarang ini. Walaupun kala itu Paula diduga masih saja mengelak dan enggan mengaku. Pasalnya, apa yang disaksikannya dalam isi chat itu sangatlah mengejutkan bagi Baim Wong. Terlebih lagi, sosok berinisial N tersebut bukanlah orang jauh dari Baim dan Paula. Ia digadang-gadang merupakan rekan bisnis dan sahabat dari Baim. Dan mirisnya lagi, sosok N tersebut sempat tinggal seatap dengan Baim dan Paula karena mengaku rumahnya tengah menjalani renovasi. Dia bawa data-data yang memang datanya itu adalah bentuk-bentuk percakapan. Sehingga itu kita masukkan adanya dugaan pihak ketiga dalam kemelut rumah tangganya. Seperti itu saja yang dia sampaikan, saya sampaikan, dan itu sebetulnya di dalam permohonan kami yang 20 halaman, ya, banyaknya 20 halaman dengan item 26 item. Ya, jadi 26 item peristiwa yang kita ceritakan. Dia memang menginginkan perceraian. Karena pada saat kita bicara itu bukan hanya Baim yang bicara dengan saya, tapi dia sudah ada beberapa orang
yang tidak lain adalah saksi-saksi fakta yang bercerita. Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Apa yang menjadi persoalan? Ini saya ibaratkan pagar makan tanaman. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya, maaf. Jadi dikasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini begini. Mereka bilang selesaikan. Dan juga saya nanya sama ayah saya. Satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Keputusan dia adalah keputusan saya. Mama saya udah nggak ada. Ayah saya bilang selesaikan. Mau bukti apa lagi, Pak Im? Gini, aku nggak mau lancang untuk ngomong. Biarlah Mbak Im yang bicara nanti. Biarlah lawyernya Mbak Im yang bicara juga, karena meskipun Vista ini tahu semuanya, tapi bukan berarti ya aku mengumbar-ngumbar dan ikut-ikut rumah tangga orang. Sebenarnya aku tuh nggak mau. Anda harus tahu di saat seseorang sabar, jadi sabar ini bisa semua orang yang sabar. Tatkala seseorang yang sabar, batas kesabarannya sudah berakhir, ya seperti ini kejadiannya. Jadi dia selesaikan masalah itu langsung daftarkan ke pengadilan. Inilah tatkala seseorang yang selama ini sabar, diam, nah marahnya seperti itu. Nah pada saat kemarin dia mengungkapkan, itu adalah bentuk daripada selama ini saya diam, ini yang terjadi sebenarnya. Tak dapat dipungkiri apa yang terjadi pada bulan April 2024 kemarin rasanya sangatlah menyisakan luka teramat dalam bagi Baim Wong. Bagaimana tidak, selain menyaksikan isi chat sang istri dengan pria lain yang cukup mengejutkan, Baim Wong juga harus menelan pil pahit. Lantaran komunikasi antara mereka berdua ternyata berjalan dengan sangat intens selama beberapa bulan lamanya. Parahnya, menurut informasi, Paula Verhoeven diduga lebih memilih untuk meminta izin kepada sosok N ketimbang sang suami ketika dirinya hendak terbang ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Berdasarkan informasi serta pengakuan para sahabat, hal itu sejatinya sempat tidak tercium oleh Baim Wong. Lantaran, nama sosok N tersebut disimpan dengan nama perempuan, yaitu Aci, di telepon genggam Paula. Lagi-lagi, Paula dikabarkan tidak mengakui hal ini ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Baim Wong. Saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki ya. Ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan. Karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya nggak mau ada dendam sama dia. Sebenarnya saya juga tidak mau suzon, cuman
dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya, jangankan kalian, saya aja nggak percaya apa yang terjadi sama saya. Umrohnya malah bukan ini izin ke Baim, malah izin ke inisial itu. Aku nggak tahu kalau selingkuhnya dari tahun berapa dan dan kayak gimana atau gimana itu nggak ngerti ya. Cuma biar nanti Baim yang bicara sendiri, karena Baim tuh udah nahan tuh setahun katanya. Kalau cerita ke aku ya. Udah nahan setahun, dikumpulin lah bukti-buktinya gitu. Entahlah apa yang ada di pikiran Paula Verhoeven. Karena selain adanya dugaan skandal asmara gelap, Paula juga disebut-sebut kedapatan mentransfer sejumlah uang ke sosok pria berinisial N tersebut. Mirisnya lagi, jumlahnya pun tidak sedikit. Pasalnya, menurut informasi, uang yang telah dikirimkan Paula telah menyentuh angka ratusan juta rupiah. Sayangnya, Paula lagi-lagi disebut berdalih ketika dikonfrontir oleh Baim. Menurut informasi, Paula menjelaskan jika semua itu hanyalah persoalan pinjam-meminjam semata, mengingat kondisi inisial N yang tengah dilanda kesulitan finansial. Tentunya Baim pun tidak menerima begitu saja, apalagi ketika dimintai pertanggungjawaban, Paula tidak mampu menjelaskan secara pasti berapa jumlah uang yang ia pinjamkan kepada sosok N tersebut. Awalnya itu merencanakan keuangan tuh untuk apa aja gitu. Nah, setelah ditelusuri kaget juga si Baim kalau ya si inisial P dan N ini saling berkolaborasi, ada fair, sampai ke finansial juga ada fair juga gitu. Asistennya dan bagian keuangannya kan mereka kan punya kantor ya. Baim kan punya kantor. Ini ibu pak gitu. Saya harus tanya Baim sendiri karena dia yang bisa menjawab. Yang bisa menjawab Baim. Jadi hal-hal yang terlalu pribadi begini saya tidak bisa jawab. Tapi kalau Anda tanya tentang gugatannya, saya daftarkan benar. Ada hak gugatan cerai talak, ya. Jadi gugatan cerai talak dan hak asuh anak. Itu saya sampaikan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan sudah terdaftar. Kandasnya rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven seakan tidak ada habisnya menjadi perbincangan, mengingat banyaknya spekulasi liar yang berkembang di mana-mana. Mana yang fakta, mana yang opini, masih melebur satu menjadi sebuah misteri. Walaupun begitu, pastinya kisah pahit ini meninggalkan luka cukup dalam di hati Baim Wong. Bagaimana tidak, kini ia harus menjalani hidup seorang diri. Dalam konferensi persnya beberapa saat lalu, Baim Wong pun tak memungkiri hal itu. Buktinya, ia sampai kehabisan kata-kata dan tak kuasa menahan derasnya laju air matanya. Tetapi mirisnya, hal itu malah membuat Baim dituding mengumbar aib istrinya sendiri. Untungnya, Baim telah mendapatkan dukungan dari para sahabat yang menginginkan hal terbaik untuknya. Ini bukan membongkar, Pak. Ini menyampaikan kebenaran. Ya. Jadi bahasanya dia ini kebenaran, Bang, harus saya sampaikan. Jadi ini bukan persoalan membongkar atau tidak membongkar, karena prinsip kita tidak boleh selalu membenarkan hal-hal yang salah dengan cara menutupi hal-hal yang salah itu. Manakala hal-hal yang salah itu kita tutupi, sama saja kita membenarkan sebuah kesalahan. Nah, kalau kita sudah ikut terlibat dalam membenarkan sebuah kesalahan, maka kita bagian dari kesalahan itu sendiri. Jadi itu bahasanya saya bilang, kalau memang kau ingin mengungkap kebenaran, ungkapkan. Karena kita tidak boleh terus-menerus
selalu menutupi sebuah kesalahan sehingga kesalahan itu menjadi sebuah kebenaran. Membenarkan kesalahan itu dengan cara menutupi itu adalah hal yang tidak baik. Bukan. Sekali lagi, mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol gini sama kalian ke depan ya. Maaf. Saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kali ya, bukan membersihkan nama saya, kayak sampai sekarang saya nggak tahu ini keputusan yang benar atau enggak. Im, lo harus kuat. Lo untuk sabar, sudah sangat-sangat sabar. Dengan keadaan seperti itu, nada bicara kamu masih sabar. Saya salut ya. Dan bukan aku aja yang ngomong ya Im. Terus doa yang terbaik buat kamu dan anak-anak, dan terbaik juga untuk semuanya lah. Allah pasti kasih yang terbaik. Amin. Ya, gue kalau jadi Baim sih gue akan mengambil langkah yang sama, bercerai. Bercerai itu kan bukan berarti musuhan kan. Gue aja sama mantan suami yang pertama sampai detik ini masih berteman. Cuman yang lain-lain memang berantem gitu. Ya nggak ngerti juga kenapa berantem. Kalau gue sama mantan suami gue yang pertama sih nggak berantem sih. Sampai sekarang masih layaknya sebagai teman karena ada anak juga kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.